Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Amal selaku dosen mengemban KPP, juga kepada Pak Wisnu selaku praktisi di mata kuliah KPP. Perkenalkan, nama saya Aditya Hermawan dengan NIM 10 dari Prodi Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil probisa yang saya buat, hasil perbaikan juga, dan juga saya akan mendeploy ke Camunda Modeler. Jadi yang pertama di sini saya membuat proses pengajuan cuti mahasiswa, yang dimana di sini ada 3 aktor, ada mahasiswa, sistem, dan juga teknik. Yang dimana nanti outputnya adalah pengajuan itu diterima atau ditolak, seperti itu. Yang pertama, mahasiswa itu membuka gerbang website gerbang ITK, lalu mahasiswa login menggunakan username dan password. Ini semua memakai user tax, dikarenakan prosesnya itu di gerbang, jadi bersama dengan sistem. Lalu mahasiswa mulai menu proses. Dari menu proses, mahasiswa mulai sub menu pengajuan cuti. Lalu turun ke aktor sistem. Di sini sistem menampilkan data mahasiswa dan periode semester itu memakai script tax. Kenapa tidak service tax? Karena memang kemarin itu kalau memakai service tax dia ada kode yang kode bin lah istilahnya, dan itu agak agak sulit ya, karena harus membuka Java kelas dulu, harus ditaruh di codingan dulu. Jadi kita pakai script tax saja, yang dimana di sini kalau kita klik kita bisa inline script, kita taruh scriptnya di sini. Jadi nanti dia kalau misalnya di deploy dia tidak kelihatan gitu ya script taxnya, jadi langsung ke proses selanjutnya karena dia berada proses yang berada di dalam sistem. Lalu ternyata mahasiswa membaca pengajuan cuti, lalu mahasiswa memilih semester dan tahun ajaran, mahasiswa mengunggah file formulir pengajuan cuti, mahasiswa mengklik tombol simpan untuk pengajuan cuti, mahasiswa menunggu hasil validasi cek secara berkala. Di sini mahasiswa tendik memproses permohonan dulu, lalu mahasiswa menunggu hasil validasi, lalu tendik mengirimkan hasil permohonan email. Nah, di sini ada data objek. Data objeknya itu email balasan permohonan dari tendik berbentuk email. Lalu jika sudah mahasiswa menerima email dari tendik, di sini ada gateway. Jadi bagaimana hasil pengajuan cutinya, ditolak apa diterima gitu ya. Kalau misalkan diterima, maka dia akan langsung selesai end event. Tapi kalau misalkan ditolak, itu kita baca dulu informasi alasan penolakan di emailnya. Nah, di sini ada gateway lagi. Hasil kita baca itu, apakah mahasiswa itu ingin menyombongkan cuti yang ditolak. Kalau misalkan di situ di emailnya itu disuruh konfirmasi atau mungkin ada kekurangan data, maka dia akan mengonfirmasi ke tendik lalu melakukan pengajuan ulang. Pengajuan ulang ini akan ke login lagi. Ya, tapi misalkan dia itu memang dibatalkan gitu ya dari dosennya atau mungkin dari tandiknya, maka akan dibatalkan dan pengajuan akan selesai seperti itu. Nah, di sini eh, saya ingin deploy gitu ya. Gimana caranya? Jadi pertama kita klik yang roket ini, deploy. Nah, di sini kita open aja. Nah, seperti ini. Sebelum itu kita login dulu. Nah, jika sudah login, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tadi kita deploy. Nah, lalu selanjutnya gimana cara runningnya? Jadi kita klik ini yang tanda rumah, kita ke task list, lalu kita start proses. Ini pengunjung mahasiswa. Kalau udah kita start, kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu kita login dulu ya. Nah, di sini juga kita klaim dulu untuk next-nya. Kalau misalnya kita mau next di pas selanjutnya, di sini halaman pertama atau proses pertama ini ada login. Nah, ini formnya udah kita buat juga, username sama password. Gimana cara buatnya? Jadi cara buatnya pertama kita buat dulu file. Di sini kita klik file, new file, lalu volume Camunda 7. Kalau kita klik nanti dia jadinya akan ke sini, tapi kosong dulu ya pertamanya. Nah, cara menambahkannya gimana? Ya, nah ini karena saya kasusnya di sini membuat login, otomatis kita butuh text field ya. Nah, text field itu yang ini. Jadi, gimana cara makainya? Kita direct aja sama drop ke sini, nanti seperti ini. Nah, kita tadi bisa ganti-ganti namanya di sini. Misalkan username ya seperti ini. Terus kalau misalkan sudah ya, ibarat ini ya, username dan password. Terus gimana cara menyambungkan ini ke sini ya, ke login. Jadi caranya itu gampang. Kita klik dulu eh, ini keseluruhan seperti ini. Nah, di sini general ada ID. ID ini kita buat sendiri ya.
ID-nya kita buat sendiri. Jadi misalkan saya buat di sini menginput data ya kan. Nah, dari sini kita taruh di proses yang login gitu ya. Nah, yang ini yang login. Kita klik ini, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tipe. Tipe ini pertama pasti none. Kalau misalkan kita mau nyambungin form ke proses yang kita buat, maka kita klik sambungkan form. Lalu form referennya ini, nah ini yang tadi adalah dari formnya tadi, dari ini, formnya ini. Kita taruh di sini. Kalau udah taruh di sini, maka dia akan langsung nyambung gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita deploy juga ini. Nah, di sini kita deploy juga formnya. Jadi kita deploy, kita buka websitenya, maka kalau kita refresh akan muncul seperti ini. Kita start proses lagi seperti itu. Nah, ini misalkan kita coba ya, 23 kita komplit. Nah, dia akan masuk ke menu selanjutnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, terus kita klaim komplit menu sub. Nah, ini juga saya buatkan juga sub seperti ini. Ini di caranya di sini ya. Sama kayak tadi. New file kemudian form 7. Lalu di sini kita pakai select ya, pakai yang ini. Nah, jadi misalkan kita mau nambah ininya, isinya ya, isi selectnya ini kita ke static option di sini. Ini ada 4 sudah saya tambahkan. Seperti itu. Labelnya apa, formulanya apa, seperti itu. Tambahkan di sini saja value-nya, apa labelnya. Terus misalnya kita select gitu ya. Ini select. Nah, misalkan pembagian cuti komplit, masih membaca petunjuk komplit, memilih. Nah, ini juga saya buatkan juga. Jadi kalau ini dia eh ini tuh text view, jadi nggak bisa ganti-ganti. Karena ini memang tetap kan nama saya, nama mahasiswanya gitu ya. Ini periodenya, ini selectnya sama kayak tadi pakai label select juga seperti itu. Nah, mau ke formulir, ini masih nyambung ya. Jadi ini masih nyambung. Tombol simpan, teknik memproses. Ini yang tadi diproses, masih semua menunggu. Lalu teknik mengirimkan email. Nah ini, setelah kita menerima email, di sini ada gateway, ya. Jadi diterima atau ditolak, gitu kan? Kita bikin gateway di sini. Kalau misalkan diterima, ya udah kita komplit aja, gitu ya. Nah di sini cara buatnya gimana? Cara buatnya adalah pertama kita buat dulu seperti biasa lembar baru ya untuk form. Lalu kita pakai radio group ini, radio group ya. Nah setelah itu kita bikinkan dulu uh, di sini ID-nya seperti biasa. ID kalau udah kita taruh ID-nya tuh di sini di sebelum gateway. Nah di sini kita taruh di tipenya kemudian form lalu hasil pengajuannya ini ya di form reference ini. Nah lalu gimana cara supaya dia tuh bisa gateway gitu, bisa bercabang gitu, bisa milih gitu, terus proses yang lain. Ini kita klik, terus kita kayaknya hasil pengajuan juga seperti ini. Nah, lalu di statiknya ini sama kayak saya tadi, tapi bedanya kalau di saya kan nggak ada value-nya ya, karena kan memang cuma perumpamaan ya. Kalau di sini ada value-nya. Nah, value-nya ini nanti akan kita taruh di flow gateway. Nah, nanti pakai string gitu ya, karena ada petik dua. Nah, ini kita misalkan label ditolak, yang ditolak ini value juga ditolak, diterima ini supaya menggampangkan aja gitu. Jadi namanya sama. Nah, kalau udah kita ke sini. Nah, di sini dia atau tidak ini kita taruh yang tadi. Tipenya expression, kondisinya seperti ini. Dolar kurung kurawal, dalamnya hasil pengajuan yang tadi, ID yang tadi, lalu stringnya tuh ditolak. Berarti dia ditolak akan menuju ke sini gitu. Nah, tapi kalau ini yang ya akan diterima. Kalau diterima berarti dia langsung ke end event seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, misalkan diterima, komplit, pengunjung diterima, klaim, komplit, maka selesai. Nah, coba kita akan yang ditolak ya, karena kan di situ ada dua gateway.
Nah, ini misalkan kita skip-skip aja gitu ya. Nah, di sini misalkan kita ditolak. Oke. Nah, pengajuan itu ditolak. Dia akan ke sini. Hmm. Baca dulu informasinya. Apakah mahasiswa yang memberikan program itu yang ditolak? Nah, dia kan ke gateway sini ya. Sama juga. Misalkan, iya gitu ya. Kalau misalnya kita klik ya, maka akan pengajuan ulang. Nah, pengajuan ulang ini kan di sini. Dia pasti akan mengarahnya ke sini, ke login. Nah, mulai lagi di sini. Seperti itu. Kalau misalkan dibatalkan, maka nanti dia akan langsung ke end event sama kayak yang diterima tadi. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Atas presentasi saya. Sebagai terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.